Banyak orang yang sampai sekarang nggak paham kalau rezeki itu bukan hanya logika, ya, tapi juga spiritual dan energi batin. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk keluar dari jalur hutang, apalagi jalur riba. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bahagianya tanpa batas. Dan jangan lupa bahagia aja tanpa syarat. Teman-teman yang nonton video saya orang-orang keren, orang-orang yang cantik, yang cakep, yang soleh-soleha, yang mungkin saat ini kondisinya masih kurang baik, masih banyak persoalan yang gak enak. Saya sebagai teman, saya bukan ustadz, apalagi kiai, saya hanya Om Budi, punya cerita. Saya saranin gak boleh ngeluh, lebih baik bersyukur. Bersyukur semua Allah masih beri kepada kita, masih dikasih hidup, dikasih sehat, masih punya rumah walaupun kontrak, syukuri. Biar apa? Biar nanti Allah tambah lagi nikmatnya, ya. Pokoknya nggak boleh ngeluh, orang-orang keren mah ya. Harus bersyukur, bersyukur ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram sama TikTok sama Facebook ya. Terus yang pengen doanya dikabul sama Allah, silakan tulis di kolom komentar. Saya pasti dapat keajaiban. Nah ya, saya pasti dapat keajaiban. Tulis di kolom komentar nanti biar diaminkan secara berjamaah sama semua yang nonton video ini. Tiba-tiba diijabah dapat keajaiban banyak, mau atau enggak? Ya bener ya. Terus yang mau ikut grup gratis, linknya ada di deskripsi. Lihat aja, masuk boleh. Nanti kita bagikan riadoh dasar, monggo dijalankan ya. Di video kali ini teman-teman saya pengen cerita aja. Gini deh, kira-kira teman-teman pernah nggak teman-teman merasa seperti terus dikejar-kejar utang? Kalau yang punya utang ya, udah kerja keras, banting tulang, tapi kok hutangnya malah nggak beres-beres, malah tetap nambah, bahkan cenderung numpuk. Pernah nggak? Nah, kalau pernah, saya cuma mengajak hatinya biar tenang dulu. Tenang ya. Insya Allah hari ini, dalam video ini, saya mau bongkar rahasia yang jarang sekali orang tahu. Rahasia bagaimana melunasi hutang dengan cepat tanpa pinjam uang ke bank, tanpa riba. Kalau teman-teman mau, jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya, biar nanti nggak gagal paham. Banyak orang niatnya baik, pinjam uang untuk usaha, biasanya kalau punya utang kayak gitu ya. Pinjam uang untuk sekolah anak, mungkin kayak gitu. Untuk kebutuhan yang mendesak. Gara-gara utang itu, gara-gara itu biasanya. Tapi karena nggak tahu ilmunya, tiba-tiba dan akhirnya masuk ke perangkap riba. Jadi masuk ke lingkaran riba tuh, yang nggak tahu ilmunya. Padahal hutangnya bukan untuk foya-foya. Hutangnya untuk biaya sekolah anak, untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan darurat yang mendesak ya, betul nggak? Nah, hutangnya malah terjerat ke perangkap riba. Hutang malah makin numpuk, bunganya jalan terus ya. Tiap malam hatinya gelisah ya, bukan malam aja, tiap hari hatinya gelisah. Terus yang bikin miris nih, cari solusi justru malah ke bank lagi, cari solusi ke perorangan lagi yang ada bunganya. Jadi intinya gali lubang, tutup lubang. Atau yang lebih parah, gali lubang, tutup empang. Wah, bahaya kan? Nah gitu. Nah, kenapa ini
tidak selesai-selesai? Mungkin. Selama ini pola pikir kita belum benar. Pola pikir kita belum benar. Banyak orang yang berpikir kalau nanti punya penghasilan yang besar, pasti hutang lunas. Nggak seperti itu juga ya. Nanti kan saya punya hutang nih, penghasilannya besar, nanti lunas hutang. Nanti ada pembayaran sekian, nanti hutang lunas. Nggak gitu juga. Nah, masalah utamanya bukan di uang sebetulnya. Di pola pikir. Kalau menurut saya selama ini saya kaji, bukan di uang, tapi di pola pikir. Banyak orang yang sampai sekarang nggak paham kalau rezeki itu bukan hanya logika, ya, tapi juga spiritual dan energi batin. Rezeki itu bukan cuma pakai logika aja, tapi harus pakai spiritual dan energi batin, ya. Sekarang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk keluar dari jalur hutang, apalagi jalur riba. Yang pertama, kita harus punya niat dan tekad yang kuat, niat yang benar, sama sungguh-sungguh, paksain bener ya. Pola pikirnya kita rubah juga. Ya, jangan kadang-kadang kita mikirnya gini, gimana ya kalau nanti nggak bisa bayar? Nah, itu kan pola pikir yang kurang baik. Gimana ya nanti kalau tanggal segini ada tagihan? Nah, sekarang rubah dengan pola pikir seperti ini ya. Contohnya, kita kan punya Allah, kita punya Tuhan nih. Nah, kita bilang deh, kita rubah pola pikir kita dengan gini. Dengan izin Allah, saya pasti bisa melunasi hutang. Enak gak? Dengan izin Allah, pasti saya bisa lunas hutang. Bisa nggak? Dengan izin Allah, pasti saya bisa lunas. Dengan izin Allah, hutang saya pasti lunas. Udah, karena kita mohon sama Allah biar diizinkan, dimudahkan, ditolong sama Allah. Kenapa ini penting? Nah, karena apa yang teman-teman yakini, itu yang akan teman-teman tarik. Kita yakini bahwa Allah yang akan menolong kita, nanti itu yang akan kita tarik. Apa nariknya? Pertolongan Allah tentunya. Masuk akal sampai sini? Jadi jangan merubah pikiran kita, pikiran-pikiran kekurangan gitu. Udah, saya takut nggak bisa bayar, ganti kata-kata itu. Jadi kita yakini dengan seizin Allah, hutang saya pasti lunas. Tapi niatnya harus benar ya, tekadnya harus sungguh-sungguh ya. Nah, langkah yang kedua apa? Kalau saya saat itu, walaupun saya lagi keadaan sempit, saya paksakan untuk sedekah. Nilainya itu masing-masing, ya apalah masing-masing deh, berbeda lah. Saya sama teman-teman beda. Silakan terserah. Konsep yang kedua ini, langkah yang kedua ini, jadi intinya gini, ini jarang sekali orang berani lakukan. Ini jarang sekali orang lain lakukan di saat sempit. Sedekah saat sempit itu benar-benar energinya tuh kebakar habis. Saya udah tahu sempit, banyak hutang, nggak ada apa-apa, saya maksain sedekah. Kenapa? Kita yakin kalau dengan sedekah Allah pasti tolong. Dengan sedekah Allah bukakan pintu rezeki. Ini jarang sekali orang berani ya. Tapi kan hutang wajib dibayar. Iya, wajib bayar hutang, sisihkan untuk sedekah. Dalam artian seperti itu, dengan harapan kepada Allah tolong kita gitu. Rasulullah bersabda, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Nah, kalau kita lagi sakit nih karena hutang, kita kan, hutang itu kan termasuk penyakit hati, was-was, khawatir, takut, dan sebagainya. Obati dengan sedekah. Walaupun tidak banyak, tapi lakukan secara istiqomah ya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook ya. Jadi intinya sedekah itu begini, setiap kali punya uang, terima uang nih, setiap kali terima uang, sedekahin tuh minimal ya 2,5% deh. Walaupun sedikit, itu akan membuka pintu rezeki lebih banyak, lebih besar lagi, dan dari arah yang kita nggak sangka-sangka loh. Beneran, banyak banget orang yang melakukan teknik ini, yang mulai maksain, ternyata Allah bukakan pintu rezekinya lebih besar lagi. Cobain aja. Tapi niatkan ibadah karena Allah. Niatnya gini, saya sedekah, niat ibadah karena-Mu ya Allah, dan tolong bukakan pintu rezeki lebih besar lagi untuk melunasi hutangku. Bisa ya. Langkah selanjutnya apa? Jangan remehkan doa, teman-teman. Doa dan zikir pelunas hutang. Jangan sekali-kali kita kesana kesini, tapi kita meremehkan kekuatan doa dan zikir. Apalagi zikirnya pelunas hutang. Ditulis boleh ya. Doa yang diajarkan, zikirnya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aqdini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah dari yang haram, dan kayakan aku dengan anugerah-Mu. Ya gitu. Lakukan zikir ini, baca zikir ini setiap hari
setelah sholat fardu atau malam hari. Pokoknya intinya zikir ini selalu dibaca, didawamkan. Kita meminta yang halal dan mencukupi kebutuhan kita sehingga nanti hutang kita bisa lunas. Ya, ini kekuatannya besar banget loh. Zikir pelunas hutang, doa pelunas hutang tuh besar banget. Kalau teman-teman mau lunas hutangnya, baca zikir ini pagi dan malam, istiqomahkan, insya Allah dengan sihir Allah, zikirnya biasa, hutang luar biasa pasti lunas. Keren kan? Keren lah. Yang keempat apa? Bukan hanya kita spiritualnya jalur langit, tapi yang bumi pun kita harus jalankan. Contohnya, ini langkah selanjutnya, jangan tunggu rezeki dari langit jatuh gitu ya. Tiba-tiba karena kita kan sudah ikut jalur langit, nggak ada urusan gini. Misalnya kita mikirnya nanti tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Ini saya malaikat ngirimin rezeki, nggak juga ya. Rezeki harus dijemput. Jadi jangan tunggu rezeki jatuh dari langit. Ambil tindakan action, sok sekarang silaturahmi keluar. Mulai buka silaturahmi sama teman-teman, siapa tahu ada peluang usaha. Mulai mungkin bisa boleh dari usaha kecil, mungkin punya usaha kecil apa yang bisa menghasilkan uang gitu untuk ya nantinya untuk melunasi hutang ya. Ya dagang kecil-kecilan boleh, atau misalnya nggak bisa dagang, kita punya kalian dalam bentuk jasa boleh, apapun itulah bentuknya yang halal. Yang penting fokus dan total, kita paksain fokus dan totalitas. Banyak yang gagal bukan karena nggak mampu teman-teman, beneran. Banyak orang yang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak fokus dan malas gerak biasanya. Pengennya ditolong, tapi dia nggak menolong dirinya sendiri ya. Sekarang tulis deh hutangnya berapa, terus target mau lunasinya kapan gitu. Tulis target pelunasan hutang dan action setiap hari. Bisa ngelunasin yang kecil-kecil dulu. Punya target, kalau nggak punya target nanti bingung, harus punya target ya. Banyak kok yang testimoni ke kami ya, ke saya, apalagi ke nomor saya, orang yang dulu mungkin punya masalah berat banget, hutangnya numpuk, sekarang justru hidupnya berkecukupan. Karena apa? Karena mau berubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah dirinya sendiri. Tahu ilmunya, paksain, jalan, niat, langsung bergerak. Spiritualnya jalan, ibadah jalur langit jalan, jalur buminya juga jalan ya. Ada dulu ibu-ibu tuh ya, orang Jogja kalau nggak salah, sedekah cuma 10.000 setiap hari Jumat tuh. Sedekah 10.000 setiap hari Jumat. Nggak lama dapat proyek 10 juta dia. Nggak lama dapat proyek 10 juta. Itu bukan kebetulan, tapi qadarullah, Allah yang sudah menggariskannya. Itu bisa jadi awal dia melunasi hutangnya. Hutangnya puluhan juta bisa jadi awal pelunasan hutangnya. Allah itu maha kuasa, Allah maha kaya teman-teman. Allah maha memberi kekayaan kepada kita. Asal kita tahu caranya. Caranya apa? Ya udah, rayu Allah aja, deketin aja Allah, minta sama Allah. Jalur langit jalan, jalur bumi jalan ya. Nah, dikala kita lagi berjalan, berproses nih, banyak banget kan kesalahan yang mungkin harus kita hindari nih. Yang pertama apa? Biar cepat beres. Nggak boleh pinjem-pinjem lagi, nggak boleh pinjem untuk bayar hutang, apalagi berjanji. Nanti minggu depan tanggal segini ya, nggak boleh. Takutnya nanti dosa, nanti pertolongan Allah nggak muncul tuh, karena kita dosa terus berjanji, kita ingkari, berjanji kita ingkari, nggak boleh janji. Bilang aja, nanti kalau udah ada kita bayar gitu. Kalau belum, ya nanti kalau udah ada pasti saya bayar. Saya nggak mau berjanji, tapi saya lagi sungguh-sungguh untuk membereskan hutang ini. Insya Allah kita libatkan Allah, ya Allah, saya mau bicara seperti ini ke orang ini. Tolong beri pemahaman yang baik biar bisa menerima ucapan saya, kan kayak gitu. Terus apalagi yang perlu dihindari, jangan curhat, nggak boleh ngobrol ke orang yang nanti justru malah membuat kita takut. Udah simpen aja hutang ini sama kita, dalam artian nggak usah cerita kemana-mana. Udah sama Allah aja, biar Allah yang tolong. Kita cerita sama orang juga takutnya malah nggak ada solusi, malah jadi beban ya. Itu hindari. Selanjutnya apa yang harus kita hindari? Nggak boleh maksiat ya. Karena maksiat itu bukan maksiat besar kecil aja. Maksiat itu ya nggak boleh dosa deh, nggak boleh membuat dosa lagi. Jangan dosa-dosa yang besar aja yang kita takuti, tapi yang kayak berbohong, ghibah gitu-gitu, ngomongin orang itu nggak boleh. Sakit hati itu nggak boleh. Jadi kalau kita masih kayak gitu maksiat, itu menghalangi rezeki kita ya. Udah gini aja sekarang mah. Sholat aja tepat waktu, paksain, perbanyakin zikir, perbanyakin baca Quran ya, perbaikin akhlaknya, tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah ya. Hutang itu kan bukan akhir dari segalanya teman-teman. Hutang bukan akhir dari segalanya.
Yang penting bukan seberapa besar hutang kita, tapi seberapa besar keyakinan kita dan usaha kita. Nggak boleh nyerah kalau pengen cepat lunas, nggak boleh nyerah. Karena saat kita mendekat sama Allah, kita mendekat ke Allah, Allah yang akan mencari jalannya nanti. Allah akan memberikan jalannya kepada kita. Kita nggak usah capek-capek, deketin aja Allah. Nanti Allah kok yang cari solusinya. Ya, kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua, yuk tolong bantu share ke teman-teman yang sedang punya utang juga. Jangan lupa di-subscribe juga ya, biar nanti video ini bisa berkembang dan bisa memotivasi untuk orang banyak semua, bukan teman-teman aja ya. Saya bukan Ustadz apalagi Kiai, saya hanya Om Budi, teman kalian semua. Saya punya cerita, mudah-mudahan teman-teman segera dibantu sama Allah. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan lain sebagainya, mohon saya dimaafkan. Pesan saya, yuk jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.